Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessing of Allah be upon you. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Budi Ma'ruf di pembelajaran bahasa Inggris. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Amin. Oke teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang comparison degree. Apa sih comparison degree itu? Yuk kita mulai. Oke, mungkin kalian pernah mendengar ya kalimat-kalimat atau kata-kata seperti ini. Bunga mawar seindah bunga melati. Mobil melaju lebih cepat dari sepeda. Fatih paling pintar di kelasku, dan lain sebagainya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini disebut kalimat perbandingan. Dalam bahasa Inggris disebut comparison degree. Apa sih comparison degree itu? Jika diartikan secara makna yaitu tingkatan atau derajat perbandingan. Kemudian secara luas bisa juga diartikan kalimat yang menunjukkan tingkatan perbandingan. Apa yang diperbandingkannya? Yang diperbandingkannya bisa berupa orang, benda, tempat, hewan, ataupun suatu hal. Pada comparison degree, itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, positive degree. Yang kedua, comparative degree. Dan yang ketiga, superlative degree. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama dulu. Yang pertama yaitu positive degree, yaitu menunjukkan perbandingan di mana yang dibandingkannya setingkat, sederajat, sama ataupun seimbang. Jadi di sini tingkatannya seimbang yang dibandingkannya. Contoh dalam bahasa Indonesia, bunga mawar seindah bunga melati. Ini artinya bunga melati dengan bunga mawar itu mempunyai keindahan yang sama, atau mempunyai keindahan derajatnya sama-sama indah. Seperti itu. Itu adalah contoh dalam bahasa Indonesia. Kita perhatikan pola kalimat atau rumus dari positive degree. Ada 2 pola di sini ya. Kita perhatikan pola yang pertama yaitu subjek. Subjek yang pertama ditambah to be ditambah s adjective s. Adjective itu kata sifat. Dan ditambah subjek yang kedua. Contoh, Rose is as beautiful as Jasmine. Perhatikan, Rose di sini adalah subjek yang pertama. Is adalah to be. As beautiful as adalah s adjective s. Jasmine adalah subjek yang kedua. Bunga mawar seindah bunga melati. Ini artinya keindahan bunga mawar dan melati itu sama. Oke, kita lanjutkan dengan pola yang kedua. Pola yang kedua, subjek yang pertama ditambah verb, kata kerja ya, verb itu. Kemudian ditambah lagi s adverb s, ditambah subjek yang kedua, kemudian ditambah verb. Contoh, Fatih reads as loudly as Eza does. Fatih membaca sekeras Eza. Artinya Fatih dan Eza membacanya sama-sama keras. Tingkatannya sama kerasnya. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua yaitu comparative degree. Apa sih comparative degree itu? Yaitu menunjukkan pada salah satu yang diperbandingkannya itu memiliki sifat lebih dari yang lain. Artinya satu sifat melebihi sifat yang lain yang diperbandingkannya. Contoh, mobil melaju lebih cepat daripada sepeda. Ini menunjukkan
bahwa mobil kecepatannya lebih daripada sepeda. Kita lihat dalam satu contoh pola yang pertama dari comparative degree. Subjek yang pertama ditambah to be, ditambah adjective, ditambah ditambah then, kemudian subjek yang kedua. Contoh, a ruler is longer than a pencil. Penggaris lebih panjang daripada pensil. Kita lihat, perhatikan. A ruler itu subjek yang pertama. Kemudian kemudian is itu to be. Long itu adjective ditambah Kemudian ditambah then, dan pensil adalah subjek yang kedua. Itu adalah pola comparative, pola yang pertama. Kita lanjutkan. Kemudian dengan pola yang kedua. Ini rumus yang kedua dari comparative degree. Subjek ditambah verb, ditambah adverb, ditambah ditambah then, subjek yang kedua, dan juga ditambah verb. Contoh, Hana writes faster than Hasan does. Hana adalah subjek yang pertama. Writes adalah verb. Ini kita gunakan verb yang pertama atau kata kerja yang pertama. Fast itu adalah adverb atau keterangan. Adalah tambahan selanjutnya. Kemudian then adalah tambahannya lagi. Hasan adalah subjek yang kedua. Dan juga does itu verb. Itu adalah pola yang kedua dari comparative degree. Kemudian pola yang ketiga, subjek ditambah to be, ditambah more, ditambah adjective, ditambah then, kemudian ditambah subjek yang kedua. Perhatikan. Milk is more delicious than syrup. Milk adalah subjek pertama. Is to be. More adalah tambahan setelah to be. Delicious itu adalah kata sifat. Kemudian ditambah then, ditambah verb yang kedua. Perhatikan baik-baik. Ini adalah pola yang ketiga atau rumus yang ketiga dari comparative degree. Kalimat perbandingan. Susu lebih enak daripada sirup. Ini artinya susu itu lebih enak daripada sirup. Keenakan susu itu melebihi keenakan daripada sirup. Karena comparative degree itu adalah tingkatan di mana yang diperbandingkannya salah satunya lebih daripada yang lainnya. Perhatikan baik-baik. Kemudian kita lanjutkan dengan pola yang keempat. Subjek yang pertama ditambah verb, ditambah more, ditambah adverb, ditambah then, kemudian ditambah subjek kedua dan verb. Contoh, Jackie speaks more seriously than Aziz does. Zaki subjek pertama, speaks itu adalah kata kerja pertama, more ditambah more, adverb ditambah adverb, seriously adalah adverb. Ini ada salah penulisan sedikit ya, jadi saya koreksi. Then kemudian ditambah then, Aziz adalah subjek kedua dan juga does adalah verb. Ini adalah pola yang keempat. Oke, kemudian yang ketiga yaitu superlative degree. Apa sih superlative degree itu?
Superlative degree menunjukkan pada suatu yang dibicarakannya itu punya sifat paling. Perhatikan, punya sifat paling atau ter di antara yang lainnya. Misalnya, Eza adalah siswa paling rajin di kelasku. Ini artinya Eza adalah siswa yang terrajin di kelasku. Jadi di antara yang lain-lainnya, di antara banyak orang itu, Eza adalah paling rajin. Kita lihat polanya dari superlative degree. Untuk pola superlative degree yang pertama, yaitu subject ditambah to be, ditambah adjective, ditambah s, dan juga objek. Ini artinya bisa ada objek ataupun tidak ada objek. Apabila ada pola seperti ini, maka sudah dikatakan superlative degree. Contoh, you are the smartest student in this class. Kamu adalah seorang pelajar yang paling pintar di kelas ini. Perhatikan, you adalah subjek, are adalah to be, the smart adalah adjektif ditambah s jadi smartest, student adalah objek yang the smartest student adalah adjektif ya, student adalah objek. Nah, itu adalah pola yang pertama. Kemudian pola yang kedua, subjek ditambah verb ditambah the adverb ditambah s kemudian objek. Contoh, horse runs the fastest of all animals. Perhatikan, horse adalah subjek, runs adalah verb, kemudian the fastest itu adverb plus s. Of all animals adalah objek. Kuda berlari paling kencang di antara semua hewan. Ini adalah pernyataan superlatif. Tercepat, paling cepat di antara seluruh hewan. Kemudian kita lanjutkan dengan pola yang ketiga. Subjek ditambah to be ditambah the most ditambah adjective ataupun ditambah juga objek. Contoh, milk is the most delicious drink. Milk adalah subjek, is to be, the most itu adalah pernyataan superlatif, adjektif adalah kata sifat, delicious adalah adjektif, drink adalah objek. Jadi susu adalah minuman yang paling enak. Pernyataan superlatif. Kemudian pola yang keempat, subjek ditambah verb ditambah most ditambah adverb dan juga ditambah objek. Perhatikan contohnya, Fatih writes most slowly in this class. Fatih menulis paling lambat di kelas ini. Perhatikan, Fatih adalah subjek, writes adalah verb, most adalah pernyataan superlatif, ditambah adverb, slowly, dan juga objek. Ini adalah pola yang keempat dari superlative degree. Oke teman-teman, sekarang kita masuk kepada pembahasan penggunaan atau s dan more atau most. Setelah kalian mempelajari comparison degree ini, ya, setelah kalian pahami, setelah kalian pelajari, tentu kan ada pertanyaan. Kita harus menempatkan ataupun as dan more dan most itu di mana saja? Ya.
Karena masing-masing penggunaan er, as, more, most itu tergantung dari adjektif atau adverb yang digunakan dalam kalimatnya. Ada beberapa aturan yang harus kalian ketahui dan simak baik-baik. Yang pertama, adjektif atau adverb satu suku kata, one syllable. Perhatikan, jadi ada adjektif atau adverb itu terdiri dari satu suku kata. Syllable, satu syllable. Ya. Apa sih maksud satu suku kata itu? Artinya kata itu tidak bisa dipenggal lagi. Ya, sehingga pengucapannya hanya satu kali saja. Contoh, cheap, big, long, short, fat, smart, fast, dan lain-lain. Itu hanya satu kali pengucapan saja. Ya, kita lihat tabelnya, tabel perubahannya. Di sini kata cheap, large, short, big, fat pada kalimat positif, pada kalimat komparatifnya silahkan kalian perhatikan. Jadi bila ada satu suku kata saja, ya satu kali pengucapan, maka untuk komparatifnya ditambahkan er. Jadi apabila cheap maka cheaper. Untuk superlatifnya the cheapest. Murah, lebih murah, paling murah. Untuk large, large, larger, the largest. Luas, lebih luas, paling luas atau terluas. Dan seterusnya, silahkan kalian baca sendiri. Perhatikan baik-baik. Kata big berubah bentuk menjadi bigger pada komparatifnya ya, dan biggest pada superlatifnya. Bukan bigger dan biggest. Hanya ada satu G, tapi harus dua G. Kenapa demikian? Karena big berakhiran huruf konsonan G dengan didahului satu huruf vokal. Apa huruf vokalnya? Yaitu I. Sehingga huruf konsonan terakhirnya harus ditulis ganda. Jadi kalau ada huruf terakhirnya konsonan didahului huruf vokal, maka huruf terakhirnya harus ditambah atau harus ditulis ganda. Sama seperti fat. Fat itu kan huruf terakhirnya T. Huruf sebelumnya vokal yaitu A. Maka ketika komparatif dan superlatifnya ditambahkan T. Jadi didouble, diganda T-nya. Ya. Kemudian sedangkan cheap ditulis sebagai cheaper dan cheapest, bukan double P. Ya. Jadi tidak double P. Kenapa? Karena cheap berakhiran huruf konsonan P, tetapi didahului oleh dua huruf vokal. Apa huruf vokalnya itu? Dua, E dan A. Ya, sehingga huruf konsonan yang terakhir tidak perlu ditulis ganda. Jadi seperti itu aturannya dari sananya ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Bagaimana dengan dua adjektif atau dua adverb? Ya, bagaimana? Untuk pola yang kedua, adjektif, adverb dengan two syllables, dua suku kata. Maksudnya dua suku kata itu apa? Bisa dipenggal dua kali ucap. Ya, contoh happy, hap dan p. Clever, cle dan ver. Ya, jadi itu yang disebut dua suku kata. Ya. Adjektif atau adverb dengan two syllables bisa menggunakan dan s. Bisa juga dengan more ataupun most pada kalimat komparatif dan superlatifnya. Jadi boleh ya, boleh pakai dan s. Ya, bisa juga more ataupun most. Ya, oke, perhatikan. Adjektif ataupun adverb dengan dua suku kata yang bisa menggunakan dan s itu ada ciri-cirinya. Ya, walaupun boleh tapi lihat ciri-cirinya. Ya, jadi katanya itu harus ada cirinya. Contoh cirinya akhirannya akhirannya le, akhirannya o. Contoh clever, simple, shallow. Jadi apabila clever, maka untuk
komparatif dan superlatifnya ditambah cleverer dan juga cleverest. Seperti itu ya. Berakhiran Y, tetapi Y-nya ini diubah menjadi I. Contoh, happy. Kata sifat happy, senang. Untuk lebih senangnya bagaimana? Happier. Ya, jadi Y-nya itu berubah menjadi I pada komparatifnya, pada perbandingannya. Dan untuk kalimat superlatifnya yaitu happiest. Oke, kita lanjutkan. Adjektif ataupun adverb dengan dua suku kata yang menggunakan more atau most punya ciri juga. Akhiran katanya li, full, less, ing, ed, os itu adalah kata-kata yang nantinya bisa diubah pada komparatifnya ditambahkan more dan superlatifnya ditambahkan most. Contoh, calmly itu untuk positif. Nah, untuk komparatifnya more calmly. Untuk superlatifnya the most calmly. Ya, sama seperti hopeless, painful, worried, famous. Itu kata-kata yang ditambahkan li, full, less, ing, ed, dan os. Itu ditambah more dan most untuk komparatif dan superlatifnya. Perhatikan perubahan-perubahannya pada tabel ini. Simple, simpler, the simplest. Clever, cleverer, the cleverest. Easy, easier, the easiest. Famous, more famous, the most famous. Gently, more gently, the most gently. Boring, more boring, the most boring. Seperti itu ya perubahannya. Bisa dipahami? Silahkan pahami berulang-ulang apabila kalian belum paham. Ya, kemudian yang ketiga, adjektif atau adverb dengan 3 syllables, dengan 3 suku kata yang bisa dipenggal-penggalnya 3 kali ataupun lebih. Ya, contoh, expensive dilafalkan expensive. Comfortable dilafalkan comfortable. Ini 4 ya, 4 suku kata. Expensive 3 suku kata. Nah, apabila 3 suku kata atau lebih, 4, 5 dan seterusnya, maka adjektif atau adverb dengan 3 suku kata atau lebih selalu menggunakan more. Jadi more untuk comparative dan most untuk superlative. Jadi tidak boleh ketika positifnya expensive, komparatifnya expensiver, tidak boleh. Atau expensivest, tidak boleh. Tapi harus expensive, more expensive, the most expensive. Sama juga seperti comfortable. Comfortable, more comfortable, the most comfortable. Itu adalah penggunaan 3 suku kata atau lebih. Harus menggunakan more dan the most. Ya, kita perhatikan di tabel berikut. Expensive, more expensive, the most expensive. Ya. Perhatikan ya. Untuk kalimat-kalimatnya kalian bisa buat sendiri. Contoh, the bag is more expensive than pencil. Ya, tas lebih mahal daripada pensil. Untuk superlatifnya bagaimana? Misalnya, bag is the most expensive of all.
tas ini lebih mahal dari seluruhnya. Jadi seperti itu penggunaannya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan kepada pola yang keempat. Adjective ataupun adverb dengan bentuk yang tidak beraturan atau irregular verb. Oke, ada kata-kata yang menggunakan kata yang tidak beraturan pada comparative dan superlatifnya. Dan ini sudah baku, sudah dari sananya. Contoh, untuk kalimat atau untuk kata positif, good. Good itu bagus. Comparative, better. Untuk comparatifnya better. Jadi good berubah menjadi better. Tidak gooder. Ini sudah dari sananya. Kemudian untuk superlatifnya the best. Tidak boleh good, gooder, the goodest. Tidak boleh. Tapi sudah baku dari sananya. Good, better, best. Bagus, lebih bagus, terbagus. Baik, lebih baik, terbaik. Bad, worse, the worst. Buruk, lebih buruk, paling buruk. Seperti itu ya. Little, less, less. Kecil, sedikit, lebih sedikit, paling sedikit. Jadi sudah baku dari sananya. Ini yang disebut irregular form pada kata comparative dan superlative. Dipahami ya? Mudah-mudahan pembahasan atau pertemuan kita yang lumayan cukup panjang ini bisa dipahami dan juga bisa kalian praktekkan sedikit demi sedikit agar lebih menambah wawasan kalian dalam penggunaan comparative dan superlative degrees. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.